iya, to the point gitu. Mami ada niat nikah lagi nggak? Aku jawabnya nggak bilang enggak, nggak bilang iya, karena aku bilang gini, hati manusia itu gampang dibolak-balik sama Yang Maha Kuasa, gampang dibolak-balik sama Allah. Jadi sekarang aku bilang enggak, besok aku ditemuin sama orang yang ternyata jodohku, aku bisa bilang apa? Itu kan udah takdir istilahnya gitu. Tapi sampai saat ini aku berdoa semoga Allah tidak membolak-balikan hati. Jawabanku cuma itu. Apa sih yang dirasa aja. Gimana? Yang dirasa paling berat gitu menjalani sebagai single mother dengan 2 anak? Berat. Awal-awal berat ya, karena memang gak ada teman berbagi. Kalau sekarang sih udah kayak udah terbiasa aja dengan kesendirian. Jadi bukan kesendirian dalam arti gimana ya. Kalau aku kayak curhat tuh kan sekarang masih ada orang tua. Aku tuh kan sering juga curhat ke mereka. Teman-teman ibu-ibu yang kemarin suaminya pun meninggal bareng sama suamiku, kita tuh jadi tambah dekat. Jadi tuh kayak kita punya tempat curhat yang sama gitu loh. Ya, ada itu kayak menguatkan juga sih menurutku. Kayak istri Mas Andi, istri Mas Herman, istri Mas Oki, istri Mas Ujang, itu kan kita deket. Jadi itu kayak di grup yang sama, kita ada grup WA gitu. Kalau apa curhat di situ semua. Apa yang terjadi keseharian, saling menguatkan aja sih sebenarnya. Walaupun kita nggak kasih solusi, tapi udah dikeluarin semua unek-unek tuh kan agak lega aja gitu. Ya. Bisa cara lainnya juga dengan berbagi di sosial media ya Dok ya? Ya benar sekali. Kadang berbagi di sosial media tuh biar doa-doa orang tuh kayaknya tuh diamini gitu loh rasanya. Jadi kayak aku bukan berdoa ya, aku kayak menyampaikan keinginan gitu, terus orang-orang pada mengamini itu aku happy, batinku tuh senang gitu. Banyak orang, tapi aku ya namanya manusiawi ya, terus dipuji orang tuh rasanya happy, itu menurutku aku nguatin aku gitu loh. Oh mami kuat, mami hebat gitu, aku kayak ya bener aku harus kuat ya gitu. Jadi kayak support gitu loh, mereka tuh support banget. Selain support dari ya netizen ya kita bilangnya, atau follower yang juga mungkin dengan mereka juga mencurahkan hal yang sama gitu ya, apa yang bener banyak juga yang DM yang saya juga habis kehilangan suami, jadi tuh kayak saya menguatkan aja, saling menguatkan. Gimana sih mami kok bisa tegar gitu? Ya ikhlas aja bawaannya. Ada juga Dok yang ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang dirasa berat atau sensitif gitu yang dokter enggan jawab gitu dari mereka, gimana nyikapin? Kalau aku gini, kadang kan banyak yang DM tuh banyak yang tenggelam semua kan. Akhirnya aku bikin Q&A di story. Jadi nanya aja terserah. Nanti aku jawab. Ya udah besok kan aku dari satu orang bisa menjawab semua pertanyaan istilahnya gitu. Dari beberapa orang satu pertanyaan udah cukup gitu kan. Jadi terwakili gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi biar istilahnya intimate sama followersku. Yang kedua bisa menjawab pertanyaan mereka walaupun tidak secara privasi di DM. Soalnya di DM pun setiap hari aja udah masuk banyak banget, entah yang curhat, entah yang jualan, entah yang macam-macam. Cuma Q&A kalau pas aku lagi nganggur gitu, ya jawab aja pertanyaan apa yang sering di DM, tapi melalui Q&A gitu. Apa ya, sih Dok? Gimana? Apa sih yang paling sering ditanyakan oleh netizen yang terhormat? Banyak sih, yang pasti yang banyak tuh mendoakan gitu, biar kakak Nara, Ade Dea, mami sehat gitu, mendoakan ya, alhamdulillah banyak yang mendoakan. Yang kedua banyak ya, apa kegiatan sehari-hari, Nara lagi apa, Ade Dea lagi apa gitu, terus curhat gimana mami bisa kuat kayak gitu ya, pertanyaan seperti itu sama. Terus apa lagi ya, banyak lah kegiatan-kegiatan, mami kerja di mana, kalau itu kan masalah pekerjaan, masalah privacy, rumah di mana, itu aku nggak pernah jawab. Kalau itu privacy janganlah disebarluaskan. Ada yang tanya Dok, kok masih sudah hampir 3 tahun ya kepergian? 2 tahun. Ya.
2 tahun. Ini pernah nanya nggak dok, kok masih bertahan sendiri nih? Ya, yang nanya tuh gini pertanyaannya, Mami ada niat nikah lagi nggak? Oh, langsung ya? Pertanyaannya seperti itu. Nggak ada sih yang nanya yang kayak bilang udah 2 tahun nih masih betah sendiri. Nggak ada yang nanya gitu. Nanyanya tuh, Mami ada niat nikah lagi nggak? To the point ya dok? Iya, to the point gitu. Mami ada niat nikah lagi nggak? Aku jawabnya nggak bilang enggak, nggak bilang iya. Karena aku bilang gini, hati manusia itu gampang dibolak-balik sama Yang Maha Kuasa. Gampang dibolak-balik sama Allah. Jadi sekarang aku bilang enggak, besok aku ditemuin sama orang yang ternyata jodohku, aku bisa bilang apa? Itu kan udah takdir istilahnya gitu. Tapi sampai saat ini aku berdoa semoga Allah tidak membolak-balikan hati. Jawabanku cuma itu. Sangat misterius. Misterius, tapi memang itu yang aku rasakan sekarang. Jadi keinginanku memang kayak belum nggak mau sama belum mau beda ya. Tapi aku nggak bisa denial sama Allah, sama Tuhan, karena Dia mampu membolak-balikan hati seseorang. Sekarang kita benci sama orangnya, jadi besok jadi suka. Itu udah takdirnya. Sekarang aku nggak berani melewati takdirku. Bilang enggak sekarang, ternyata besok iya. Mending aku jawab seperti itu. Aku cuma berdoa, semoga hatiku nggak dibolak-balik aja, karena aku nggak pengen. Pribadi aku nggak pengen, tapi takutnya di kemudian hari hatiku terbolak-balik oleh seseorang. Nah itu aku juga gimana lagi gitu. Cuma aku tetap berusaha untuk semoga hatiku tidak terbolak-balik. Ya semoga sih, alhamdulillah sampai saat ini sih. Ya nggak tahu ya, misalnya ada yang deketin atau apa ya, aku kayak nggak peduli gitu. Nggak kayak mungkin ya nggak peka aja, nggak ngurusin gitu. Ya mungkin jadi menganggap oh bukan dia nih yang akan membolak-balikan gitu, atau ya memang masih menikmati masa-masa. Bukan masih menikmati, emang aku menikmati sama anak-anakku, aku menikmati karena aku nggak tujuan hidupku tuh bukan mencari lagi gitu, atau tujuan hidupku bukan terus cari pasangan lagi, itu nggak. Tujuan hidupku sekarang gimana anak-anak bisa survive sampai dewasa, sampai ya aku sampai tua itu, karena itu yang sekarang aku pikirkan, yang sekarang aku inginkan seperti itu. Besok mungkin sama kayak gini, kita pikir dunia ini baik-baik aja, ternyata kemarin pandemi, kemarin ada COVID, kan kita nggak tahu itu. Ternyata terus berubah segala macam. Nah itu kita bisa berencana, mau bilang apa lagi kalau ternyata ada hal yang di luar rencana. Jadi itu yang aku takutkan, kalau aku berkata-kata sesuatu terus salah gitu. Itu hati-hati. One day nih dok, dengan keteguhan misalnya yang tadi sudah dokter ungkapkan gitu ya, kalau satu hari anak-anak sudah besar gitu ya, Inara dan Diara, dan kembali menanyakan sosok ayahnya gitu, atau mungkin merindukan ingin juga sosok ayahnya, mungkin seperti teman-temannya yang lain gitu ya, ada kehadiran sang ayah gitu. Apakah dokter itu sudah? Aku belum terpikirkan sih. Belum terpikirkan karena apa? Aku ingin menikmati hari-hariku. Jadi anakku besar mulai hari-harinya kan aku menikmati pertumbuhannya. Pertumbuhannya itu kan aku ngelihat gimana sih mereka psikisnya, daya tangkapnya, segala macam. Nah itu tiap hari aku tetap perkenalkan. Misalnya sebelum tidur tuh aku ajak berdoa. Adiknya juga kayak gitu, adiknya ya ikut-ikutan aja. Tapi mulai dari situ akhirnya terbentuk pola kan, terbentuk kebiasaan. Jadi aku kayak membiasakan anak-anakku ikut mendoakan baby, ya kita berdoa buat baby. Ya, aku sholat, anak-anakku ikut sholat walaupun cuma main-main keliling-keliling muterin aku. Tapi nanti selesai sholat aku ajakin, ayo kita doain baby. Ini buat baby, biar baby nanti masuk surga, kita juga bisa ketemu sama baby besok di surga. Kayak gitu. Jadi kebiasaan itu yang aku ingin bentuk dulu. Habis itu kan lama-lama nanti mereka paham setelah mereka dewasa. Mereka paham setelah, bukan hanya, aku nggak mau langsung mikir nanti dewasa gimana ya, aku mau menikmati step demi step gitu. Aku menikmati caraku memperkenalkan ayahnya ke anak-anak gitu.
aku nggak mikir muluk-muluk jauh ke depan karena aku nggak tahu sampai berapa umurku. Gitu. Baik. Kalau misalnya satu hari juga nih Dok, kalau ada misalnya Allah memberikan jodoh kembali gitu Dok dengan apakah ada bayangan sosok seperti apa gitu dengan karakternya, apakah akan yang pasti kalaupun ada karena kan aku ini ya sekarang istilahnya udah punya patokan istilahnya gitu kan, udah punya patokan sebelumnya istilahnya. Kalaupun ada pastinya harus lebih baik dari Mas Dani semuanya.